Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberi kesempatan kita untuk hidup dan diberikan uh, keberkahan uh, oleh Dia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fazle Muhammad. Saya berasal dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan uh, materi dari mata kuliah Listrik dan Elektronika, yaitu kapasitor. Salah satu komponen elektronika yang amat dibutuhkan dalam dunia teknologi, salah satunya yaitu kapasitor. Komponen ini berperan penting dalam suatu rangkaian listrik, berfungsi sebagai alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Dalam rangkaian elektronika, kapasitor satuannya itu farad. 1 farad ialah 9 dikali 1001 cm persegi, yang artinya luas permukaan kepingan tersebut. Di sini terlihat pada gambar, yaitu 33 mikrofarad dan 63 volt. Di sini melambangkan bahwa aliran dari satuannya yaitu 33 mikrofarad dan maksimalnya yaitu 63 volt. Yang kedua yaitu apa itu kapasitor? Kapasitor adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor juga biasa disebut sebagai kondensator. Kapasitor pada prinsipnya terbuat dari dua plat penghantar atau konduktor yang dipisahkan dengan penyekat atau dielektrika atau isolator. Jika dilihat dari luar, kapasitor identik dengan komponen yang mempunyai dua kaki atau terminal dan bagian utamanya yang berbentuk tabung, bulat, atau lainnya, tergantung dari jenis dan bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kapasitor juga merupakan komponen elektronika yang terdiri dari dua plat konduktor yang pada umumnya adalah terbuat dari logam. Dan bahan yang digunakan sebagai insulator atau dinamakan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik ini umumnya dikenal misalnya adalah ruang hampa udara, keramik, gelas, dan lain-lain. Kapasitor adalah komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen yang bekerja tidak memerlukan arus. Komponen pasif bahkan dapat memperkecil arus yang masuk. Pada gambar yang tersedia, di sini terlihat bahwa ada 3 simbol kapasitor. Yang pertama, kapasitor tetap. Yang kedua, kapasitor elektrosida. Yang ketiga adalah kapasitor variabel. Terlihat bahwa dari 3 kapasitor ini memiliki 3 simbol yang berbeda. Cara kerja kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik pasif yang digunakan untuk menyimpan energi secara elektrostatik dalam medan listrik. Kapasitor bentuknya memang bervariasi, tetapi semuanya setidaknya memiliki 2 konduktor atau plat listrik yang dipisahkan oleh dielektrik atau isolator. Konduktor dapat berupa film tipis dari logam, aluminium foil atau disk, dan sebagainya. Dielektrik atau non-konduktor berfungsi untuk meningkatkan kapasitas muatan kapasitor. Dielektrik dapat berupa kaca, keramik, film plastik, udara, kertas, dan sebagainya. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau pada salah satu kaki elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya. Muatan negatif tidak dapat menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik
yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Tidak seperti resistor, kapasitor tidak mengampurkan energi. Sebaliknya, kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan elektrostatik di antara platnya. Pada umumnya, kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronika adalah satuan farad yang dikecilkan menjadi milifarad, mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Berikut adalah gambar dari cara kerja kapasitor. Pada gambar di kiri terlihat bahwa di sini ada 3 proses cara kerja kapasitor. Jadi sebelum adanya muatan pada kedua plat, bahan dielektrik memiliki dipole acak sehingga bersifat isolator. Yang tadi sudah dijelaskan. Lalu pada proses kedua, setelah plat bermuatan yang menghasilkan medan listrik ke arah kanan, muatan pada dielektrik terpolarisasi oleh medan listrik. Muatan positif perlahan-lahan menuju plat negatif dan muatan negatif ke plat positif. Akibatnya, pada proses ketiga ini, terdapat medan listrik baru pada dielektrik yang melawan medan listrik semula yang saling menghilangkan. Sehingga, medan listrik total menjadi nol dan arus berhenti mengalir. Lalu di sini ada pada gambar di kanan ada rangkaian dari cara kerja kapasitor. Lalu berikutnya, di sini adalah fungsi kapasitor. Kapasitor termasuk komponen elektronika yang cukup sering digunakan ya. Ini karena kapasitor mempunyai banyak fungsi sehingga peranannya juga terbilang penting. Kapasitor secara umum fungsinya sebagai penyimpan muatan listrik, tetapi kapasitor juga mempunyai fungsi khusus lain. Nah, dari fungsi khusus lainnya ini terlihat bahwa di sini ada Ada 12 fungsi kapasitor yang sudah saya kutip dari internet. Yang pertama di sini ada sebagai cadangan energi ketika sirkuit elektronika terputus secara tiba-tiba. Ia mungkin mirip seperti baterai singkat lah ya. Hal ini karena adanya arus transien pada kapasitor. Terus yang kedua itu sebagai tapis atau penyaring frekuensi dan filter bergelombang. Yang ketiga sebagai komponen pada sirkuit penyearah arus atau tegangan AC menjadi DC atau disebut sebagai pengalus riap. Yang keempat yaitu sebagai komponen pemberi cahaya singkat pada blitz kamera. Yang kelima sebagai penyimpan muatan listrik. Yang keenam sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Yang ke-7 sebagai isolator yang menghambat arus DC atau direct current atau arus searah. Yang ke-8 sebagai filter dalam rangkaian power supply atau catu daya. Yang ke-9 sebagai coupling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain pada power supply. Jadi sebagai pembatas dan penghubung gitulah. Yang ke-9 sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator. Yang ke-10 sebagai penggeser fasa, dan yang terakhir sebagai pemilih gelombang frekuensi atau kapasitor variabel yang digabungkan dengan spool antena dan osilator. Jenis-jenis kapasitor. Jenis kapasitor ini terbagi menjadi 2. Namun, di dalam terbagi menjadi 2 ini tidak ada contohnya juga. Yaitu yang A, kapasitor tetap. Kapasitor tetap adalah kapasitor yang mempunyai kapasitansi yang tetap, tidak dapat diubah-ubah. Untuk yang kapasitor tetap ada yang berpolaritas atau mempunyai kutub, dan ada juga yang non-polar atau tidak mempunyai kutub.
Ciri yang paling mencolok dari keduanya yaitu memiliki perbedaan pada saat pemasangan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kapasitor polar dan kapasitor pola dan kapasitor non polar. Kapasitor pola memiliki kutub pada bagian kaki-kakinya sehingga pada saat pemasangannya tidak boleh terbalik. Kapasitor polar pada umumnya termasuk kapasitor elektrolit atau kapasitor elektrolitik. Sedangkan alasan mengapa kapasitor polar memiliki kutub adalah karena kapasitor polar pada proses pembuatannya menggunakan elektrolida yang pada akhirnya membentuk kutub positif anoda dan kutub negatif katoda. Contoh dari kapasitor polar diantaranya ELCO atau elektrolitik kondensator dan kondensator tantalum. ELCO adalah kapasitor yang bentuknya tabung dan memiliki dua kaki yang berpolaritas positif dan negatif. Untuk mengetahui kapasitansi ELCO dapat dibaca langsung di badannya. Misalnya di badannya tertera 100 milifarad 16 volt. Maka artinya ELCO tersebut berkapasitas 100 milifarad dan tegangan kerjanya tidak boleh melebihi dari 16 volt. Kemudian di bawah ini adalah cara menentukan polaritas pada ELCO. Apabila kakinya tidak sangat panjang, kaki yang panjang positif, sedangkan kaki yang pendek negatif, apabila kaki yang terpotong sama panjang, caranya yaitu dengan melihat tanda negatif atau anak panah pada badan kapasitor. Kaki yang dekat dengan tanda tersebut, maka polaritasnya negatif. Dan yang jauh dari tanda, maka polaritasnya positif. Lalu yang kedua yaitu kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar adalah kapasitor yang tidak memiliki kutub positif dan negatif pada kedua kakinya atau tidak berpolaritas. Oleh karena itu, proses pemasangannya boleh terbalik. Kapasitor nonpolar termasuk ke dalam kapasitor elektrostatik. Contoh dari kapasitor nonpolar diantaranya yaitu kapasitor keramik, kapasitor kertas, kapasitor mika, dan sebagainya. Lalu di sini pada jenis kedua kapasitor yaitu kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Biasanya untuk mengubah kapasitansi dari kapasitor variabel cukup hanya memutar poros kapasitor menggunakan obeng kecil. Dan nanti kapasitansinya akan berubah sesuai dengan putarannya. Contoh dari kapasitor variabel adalah kapasitor Trimco dan Farco. Jadi sedikit saya menjelaskan dari contoh kapasitor variabel ini. Kapasitor Trimco atau kapasitor primer adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah. Biasanya dipasang langsung pada PCB atau print circuit board sehingga tidak dapat diakses secara langsung. Ukurannya juga kecil, maka untuk mengubah kapasitansinya harus memutar poros menggunakan obeng kecil. Jadi porosnya itu harus diputar, harus menggunakan obeng kecil. Maka itu dapat diubah ukurannya. Bukan ukurannya, tapi kapasitansinya. Terus yang kedua dari contoh kapasitor variabel itu kapasitor Farco. Kapasitor Farco atau variabel kondensator atau kapasitor variabel merupakan kapasitor yang bisa diubah nilai kapasitansinya. Apabila dilihat sekilas memang mirip dengan potensiometer. Kapasitor Farco pada umumnya memiliki nilai kapasitansi yang sangat kecil, hanya berkisar antara 100 picofarad dan 500 picofarad. Kapasitor ini sering digunakan pada rangkaian
tuning radio. Di sini adalah jenis-jenis kapasitor, yaitu di sini ada jenis kapasitor tipenya ini. Ada kapasitor kertas, kapasitor gelas, kapasitor keramik, kapasitor mika, kapasitor polipropilin, kapasitor polister film, kapasitor elektrolit, dan sebagainya. Terus juga di sini di gambar kedua ada kapasitor non polar dan kapasitor polar. Terus ada juga nilai kapasitansi kapasitor. Tadi sudah saya jelaskan, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan kapasitor untuk menampung muatan elektron. Jadi kapasitansi itu sangat berpengaruh dan terlihat juga untuk menyatakan bahwa jenis dari kapasitor tersebut. Di sini ada karakteristik kapasitor. Di sini bisa Anda lihat dari jangkauan tiap tipe-tipe dari kapasitor ini memiliki jangkauan yang berbeda-beda, toleransi yang berbeda-beda, tegangan AC yang berbeda-beda, tegangan DC, dan terus koefisien suhu, frekuensi rancung, terus sudut ruginya, terus resistansi bocoran atau ohm, terus stabilitas. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa di sini ada perbedaan dari masing-masing tipe dan seperti itu. Lalu di sini ada rangkaian listrik kapasitor. Nah, nilai kapasitansi kapasitor akan bertambah dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor. Nah, di sini ada kapasitor paralel yang dinyatakan yaitu ada muatannya, terus ada tegangan juga, terus ada kapasitor pengganti, terus ini sepertinya berbeda, ini bukan berbeda, maksudnya terbalik masukkan rumusnya. Harusnya yang kapasitor seri itu yang ini, yang kapasitor paralel itu yang ini. Ya, di sini ada energi yang tersimpan kapasitor. Ya, di sini saya mau menjelaskan lagi nilai kapasitansi kapasitor akan bertambah dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor. Sedangkan nilai kapasitansinya akan berkurang jika menggunakan seri kapasitor. Hal ini sangat berbeda dengan rangkaian seri dan paralel untuk resistor atau hambatan. Pada kondisi tertentu, rangkaian gabungan antara paralel dan seri dapat digunakan untuk menemukan nilai kapasitansi yang diperlukan. Kita juga dapat menggunakan multimeter untuk mengukur dan memastikan nilai kapasitansi dan rangkaian seri ataupun paralel kapasitor sesuai dengan nilai kapasitansi yang kita inginkan. Ini berikut adalah rumus rangkaian kapasitor. Sama seperti resistor, kapasitor juga dirangkai secara seri, paralel, dan seri paralel atau campuran. Berikut adalah rumusnya. Di sini ada kapasitor seri ya. Oh, di sini benar. Oh ya, oke. Jadi di sini kapasitor seri ini dinyatakan sebagai C total sama dengan 1/C1 plus 1/C2 ditambah 1/C3 ditambah 1/Cn. Ya, pada rumus ini sudah dijelaskan tadi pada cara kerja yang sudah saya jelaskan mengenai pembentukan dari rumus ini. Terus di sini ada kapasitor paralel, yaitu C total sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus Cn.
Terus di sini ada contoh perhitungan kapasitor. Ini secara seri. Dari gambar di samping, soal nomor 1 menunjukkan 3 kapasitor yang dirangkai secara seri. Tentukanlah total dari kapasitansinya. Diketahui V sama dengan 12 volt. V1 sama dengan 4 Farad, V2 sama dengan 6 Farad, V3 sama dengan 8 Farad. Ditanya C total. Dijawab 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Terus di sini sama dengan 1 per 4 ini V1-nya plus 1 per 6 dari V2 plus 1 per 8 dari V3. Terus sama dengan 4 per 16. Di sini persamaan bawahnya itu disamakan dulu terlebih dahulu agar bisa dijumlahkan. Lalu 4 sudah ketemu, lalu 9 per 16. Jadi karena di sini 1 per C total sama dengan 1 per 9 1 per 9 per 16, maka C total sama dengan 16 per 9 karena kali silang. Jadi total kapasitansinya yaitu 16 per 9. Sebentar. Jadi kapasitas sebentar. Jadi kapasitansinya atau kemampuan kapasitor untuk menampung muatan elektron itu sebesar 16 per 9 Farad. Lalu di sini ada contoh perhitungan kapasitor, yaitu pada soal ini menunjukkan 3 buah kapasitor yang dirangkai secara paralel. Tentukanlah total kapasitansinya. Ketahui V sama dengan 12, V1 sama dengan 4, V2 sama dengan 6, V3 sama dengan 8. F. Ditanya C total. Jawab, C total sama dengan C1 plus C2 plus C3 sama dengan 4 plus 6 plus 8 sama dengan 18 F. Jadi total kapasitansinya yaitu 18 F. Atau total kemampuan muatan elektronnya itu 18 F. 18 Farad. Terus di sini ada contoh terakhir, yaitu 2 kapasitor identik dirangkai seri. Tiap kapasitor memiliki kapasitansi C. Berapakah muatan keseluruhan yang harus disimpan pada rangkaian kapasitor itu agar energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor itu sebesar W. Nah, di sini ada pembahasannya. Untuk rangkaian seri pada kapasitor berlaku Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. 1 per C total sama dengan 1 plus C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Energi yang tersimpan pada kapasitor adalah W sama dengan setengah Q pangkat 2 per C. Untuk kapasitor 1 berlaku W1 sama dengan setengah Q1 pangkat 2 per C1. Q1 pangkat 2 sama dengan 2W1 C1. Pada soal energi tiap kapasitor C1 sama dengan C, dan untuk rangkaian seri Q1 sama dengan Q total. Maka Q total pangkat 2 sama dengan 2WC. Q total sama dengan 2 akar 2WC. Lalu kesimpulan dari penjelasan materi yang sudah saya jelaskan, yaitu kapasitor atau kondensator berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Struktur kapasitor terdiri dari 2 plat metal yang dipisah oleh bahan dielektrik. Satuan dari kapasitor, C, adalah farad. Kapasitor memiliki 2 jenis, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Kapasitor dapat dirangkai seri maupun paralel.
maupun seri dan paralel dengan cara perhitungan total kapasitansi yang berbeda-beda. Sekian dari penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan materi saya ini menjadi berkah dan mudah-mudahan untuk kalian semua menjadi bisa dan tahu apa itu kapasitor. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain video.